Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Yulita dengan NIM 18230043, jurusan akuntansi. Di sini saya mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Rifandi SEMSI. Kali ini saya diberikan tugas makalah tentang laporan keuangan konsolidasi, di mana saya mengambil perusahaan Telkom Indonesia. Judul dari artikel tersebut adalah sepanjang 2020 Telkom meraup pendapatan konsolidasi yaitu 136,46 triliun. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Penggabungan unit bisnis banyak dilakukan saat ini, baik dalam bentuk joint venture, akuisisi maupun merger. Hal ini dilatar belakangi oleh kemudahan teknologi, perjanjian perdagangan bebas, dan motif mencari keuntungan. Pada dasarnya, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan asumsi yang memandang makna ekonomi suatu entitas. Selain adanya peraturan yang mengharuskan keuangan konsolidasi, hal yang membuat pelaporan keuangan ini menjadi rumit dan adalah pemahaman bahwa entitas induk dan anak adalah berbeda. Namun dalam perhitungannya, ada akun-akun yang sama yang harus dieliminasi. Adanya kepentingan non-pengendalian juga membuat laporan keuangan konsolidasi lebih rumit dibandingkan laporan keuangan perusahaan yang berdiri sendiri. Rumusan masalah. Apakah yang menyebabkan laba konsolidasi PT Telkom Indonesia meningkat? Yang kedua, apakah upaya pemerintah dalam peningkatan jaringan telekomunikasi saat pandemi COVID-19? Mampukah digital PT Telkom menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional? Tujuan dari penulisan yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan laba konsolidasi PT Telkom Indonesia meningkat. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam peningkatan jaringan telekomunikasi saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui mampukah digital PT Telkom menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Manfaat penulisan makalah ini adalah agar mengetahui apa saja yang menyebabkan laba konsolidasi PT Telkom meningkat sejak pandemi COVID-19 dan menjadi acuan dalam melihat upaya Telkom saat pandemi, serta dapat menambah wawasan pembaca makalah tentang perkembangan era digital saat ini. Bab 2, pembahasan teori. Yang pertama, pengertian konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk perusahaan dan anak perusahaan dapat digunakan 3 metode, yaitu yang pertama, konsolidasi dengan metode equity atau equity method. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu pernyataan modal, sehingga jika akibat bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan. Yang kedua, konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Yang ketiga, konsolidasi dengan metode biaya atau cost method. Pada metode biaya yang dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang telah dibagikan oleh anak perusahaan, yang diakui sebagai pendapatan atau revenue oleh induk perusahaan. Bab 3, pembahasan profil perusahaan. PT Telkom Indonesia didirikan pada tanggal 6 Juli 1965 dengan nama Perusahaan Negara Telekomunikasi. Yaitu dari tahun 1965 hingga 1974.
Dan pada tahun 1974 hingga 1991 disebut dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel. Dan pada tahun 1991 hingga 2021 disebut dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia. Kantor pusatnya yaitu terletak di Bandung, Indonesia. Permasalahan. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang dan penuh dinamika bagi Indonesia, di mana pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia dan masih berlangsung hingga saat ini. Sama halnya dengan sektor bisnis yang lain, industri telekomunikasi merasakan dampak yang cukup besar dengan adanya pandemi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi juga membawa perubahan terhadap kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Dengan tingkat adopsi digital masyarakat meningkat signifikan. Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom sepanjang tahun lalu berhasil membuka pendapatan konsolidasi sebesar 136,46 triliun yang tumbuh positif sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2019. Di tengah kondisi industri pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dengan membukukan pertumbuhan yang positif dari sisi pendapatan EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, serta laba bersih selama tahun 2020. Untuk EBITDA perseroan tahun 2020 mencatat yaitu 72,8 triliun dengan laba bersih sebesar 20,80 triliun atau masing-masing tumbuh double digit sebesar 11,2% dan 11,5%. Hal ini memberikan sinyal optimisme bahwa digitalisasi mampu menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Total belanja modal perseroan pada tahun 2020 tercatat. Penyebab permasalahan. Hal yang pertama mengakibatkan laba konsolidasi PT Telkom Indonesia itu dampak dari pandemi COVID-19 yang mendorong kebutuhan masyarakat yang lebih besar akan akses internet di rumah. Menangkap fenomena tersebut, Telkom berupaya untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat sepanjang 2020 dengan melayani penambahan pelanggan IndiHome lebih dari 1,1 juta sehingga pada akhir 2020 jumlah pelanggan IndiHome mencapai 8,2 juta pelanggan atau tumbuh 14,5% jika dibandingkan 2019. Dampak permasalahan dari COVID-19 tersebut terdapat PT Telkom Indonesia atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk sepanjang tahun lalu berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 136,46 triliun yang tumbuh positif sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2019. Solusi terhadap permasalahan. PT Telkom Indonesia berkomitmen untuk terus hadir memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dikarenakan pandemi harus melaksanakan berbagai kegiatan secara digital dari rumah termasuk untuk bekerja dan belajar. Dan menurut kelompok kami, adapun solusinya adalah tetap menggunakan jaringan telekomunikasi secara baik demi menormalkan kegiatan dari rumah dan tetap melakukan kegiatan secara daring seperti usaha yang digunakan atau bisa menggunakan e-commerce dan melaksanakan pendidikan secara daring demi mengurangi dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kesimpulan, kami meyakin dengan digitalisasi bersama-sama kita mampu menghadapi pandemi dan menjadikan Indonesia lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa di tengah kondisi industri pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dengan melakukan pertumbuhan yang positif dari pendapatan EBITDA, yaitu laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, serta laba bersih selama tahun 2020. Hal tersebut terjadi juga dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Saran yang dapat disampaikan adalah PT Telkom Indonesia tetap memberikan yang terbaik
terhadap pelanggan pengguna jaringan telekomunikasi yang disediakan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat banyak dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan kendala jaringan, sehingga dapat meningkatkan roda ekonomi nasional maupun pendidikan secara umumnya. Sekian review makalah saya kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.